Tapi kalau boleh jujur, ini mau jujur belum pernah dibilangin ke kamu ya. Apa tuh? Jijik dulu. Jadi kan halo guys, welcome to Aznur Family. Iya, family. Kenapa namanya Aznur Family? Karena kita ini kombinasi dari dua nama, Aziz dan Nuri. ya. Karena belum ada A waktu itu, jadi Dede A belum ada. Itu buah cinta kita. hari ini karena aku sudah bikin Q&A di Instagram. Banyak yang bilang, "Teh, kenapa sih ini kamu muda? Teh, kenapa sih bla 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 bla." Nah, karena aku udah sering ngebacot di Instagram, udah bosen gitu. Mereka pengen ngedengar statement langsung dari kamu. Karena kamu jarang ada di Instagram. Asal jangan tanya yang aneh-aneh aja. Oke, siap. Tapi pertanyaan basic nih. Apa tuh? Kenapa kamu memilih menikah muda? Karena pada dasarnya jujur ya, nikah muda itu menyelesaikan suatu masalah. Apa? Menyelesaikan suatu masalah. Menyelesaikan suatu masalah. Kenapa tuh? Penasaran ya? Ya pada dasarnya kita pasti punya cita-cita ya. Ketika kita bergulat dengan cita-cita, berarti kita bergulat dengan masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Nah, dari masalah-masalah tersebut kita jadi dewasa karena kita bisa menyelesaikannya. Kita tidak akan luput dari suatu masalah. Masih ada aja masalah. Ya, kalau kita nggak punya masalah berarti kita nggak hidup. Mati. Kasar banget gitu mah. Pupus. Ah, gitu. Lanjut. Intinya Udah ya, kayak intinya nikah muda itu menurut saya menyelesaikan suatu masalah karena kita bergulat dengan hawa nafsu juga, cita-cita, gejolak jati diri kita, semuanya harus kita selesaikan. Ketika kita bisa cepat menyelesaikan suatu masalah, berarti kita bisa dengan cepat meraih kesuksesan kita. Karena waktu kita dibuat efisien. Benar. Enggak? Benar. Nah, itu bedanya orang cerdas dengan orang pintar seperti itu. Orang pintar karena hanya berambisi dengan nafsunya. Tapi kalau orang cerdas, dia mensikrotkan dengan hatinya. Kapan dia seret, nah dia langsung ambil, kan eksekusi kasarnya malah. Dia pada dasarnya gini lah. Kalau dari dasar kepemimpinan mah itu mah intuisi. Jadi dasar pengambilan keputusan kita saat kapan kita yang tepat gitu. Siap. Gitu. Karena waktu nggak bisa diulang dua kali. Jadi kalau ada waktu kesempatan, selesaikan masalah, ambil tujuan hidupmu. Karena kamu yang menentukannya. Berat ya. Di awal udah berat. Ya tahu kesananya mah. Bismillah. Karena kan aku udah bikin Q&A Ya. di Instagram. Lumayan banyak nih para bucin. Apa tuh bucin? Bucin itu budak cinta. Kayak teman aku banyak banget yang bucin nih, pasti pada nonton. Jadi dia tuh apa ya? Cintanya itu dihabiskan sebelum menikah ya. Jadi benar-benar tergila-gila gitu. Nanti pas dia udah putus, gilanya setengah mati. Itu namanya bucin mati. Oh, kayak gitu sih mungkin kurang bisa mengontrol emosi diri ya. Kadang ke bawah situasi, ke bawah gaya hidup, ke bawah ruang dan waktu. Tuh. Seperti itu sih. Udah kita Kembali ke karakter itu mah terlalu jauh kita bahas. Terlalu jauh. Karena itu mah nanti masuk ke karakter diri masing-masing. Khusus kita ngebahas Oh. bucin. Nih ada nih dari temen aku juga. Wait. Siapa? Iya. Pengen nikah muda tapi belum ada calon. Aku harus nunggu si dia datang. Apa harus nyari? Pada dasarnya tetap berikhtiar ya. Itu cewek cowok sih yang nanya? Cewek. Nah, kalau cewek, cowok juga sebetulnya sama aja sih. Pada dasarnya kita harus bisa mengeksplor diri kita terhadap lingkungan kita. Artinya ketika kita bisa mengeksplor diri kita terhadap lingkungan kita bisa mengenalkan jati diri kita terhadap orang lain. Ketika orang lain mengenal kita, maka ada antusias itu ada tuh. Dan tetap nomor satunya diikhtiari dengan doa. Karena gini, apa yang namanya jodoh itu sesuai dengan cerminan kita ke depannya. Itu bukan asal sok cantik, sok baik, sok kasep,
gitu kan, sok ganteng lah gitu, sok banyak duit, tapi pada dasarnya jati dirinya bullshit, ditutupi dengan hoaxnya itu gitu. Oke, Ya jadi banyak lah intinya contohnya kalau yang kita sekarang. apa? Nomor satu mah doa, terus yang Iya. kedua explore diri. Karena apa? Pada dasarnya mencari jodoh itu di tempat yang tepat. Nggak mungkin kamu cari jodoh yang baik, tapi kamu bergaulnya di lingkungan misalnya yang apa? Seks bebas, atau lingkungan-lingkungan yang hedonis, atau apa seperti apa. Padahal nggak sesuai dengan jati diri kamu, ya nggak bisa. Kan kalau anak-anak sekarang kayak misalkan dia tuh misalnya sukanya naik gunung, tapi si ceweknya sukanya pantai. Nah kalau nggak bisa sinkron, nggak akan bisa. Kamu harus sesuai yang bisa mensinkronkan diri kamu di situasi hobi kamu ke gunung misalnya. Dia bisa ke gunung, kamu ke pantai, dia bisa ke pantai. Artinya sama, ruang lingkup kehidupan pun akan seperti itu. Contoh misalnya kita yang sekarang yang udah nikah, aku suka buah-buahan. Contohnya misalnya semangka. Semangka itu kan sehat ya, banyak vitaminnya, dan itu di sunnah Rasul juga ada hadisnya juga kalau nggak salah, aku lupa lagi. Boleh, tapi istri aku itu ya Allah, ketika aku sama anak aku sekarang makan semangka, ya ampun, itu udah kayak mau perang dunia. Bau Tapi itu lah, bau, apalah, emang bau ya tapi kan dari Nggak situ suka. juga kan aku bisa menyesuaikan. Iya, harus bisa Gitu, menyesuaikan lah. biar tidak terjadi perang dunia ketiga, kacau kan. Perang dunia ketiga Gitulah berbahaya kalau makan semangka deket aku. Ya lanjut. Intinya kalau pengen nikah muda ya kita harus berdoa dan juga ikhtiar dan eksplor diri. Selanjutnya, bingung dari Giska Kemalasari. Bingung pilih pasangan, takut salah memilih pas nikah. Gimana tuh? Nah, jadi kalau pas milih itu kita memang tetap nomor satunya doa. Terus tentukan dengan hati, bukan tentukan dengan mata. Karena kalau kita ditentukan dengan mata secara visual, itu hubungannya nafsu. Misalnya si cewek ingin laki-laki yang ganteng, laki-laki yang pintar, misalnya laki-laki yang perfect lah, punya uang banyak, ya dia juga pasti cari yang perfect. Iya. Benar nggak? Nah seperti itu. Jadi jangan menutupi ketidaksesuaiannya. Jadi harus bisa sesuai, disinkronkan lah. Iya, intinya mah jodoh itu adalah cerminan diri kita Cerminan sendiri. diri kita. Kalau kamu kayak gini ya kamu pasti dapetnya jodoh nggak akan jauh dari situ lah. Gitu. Kalau kamu misalnya hidup di lingkungan hedon, ya cari aja yang sesuai gitu kan. Gitu. Nanti pasti intinya kalau kehidupan hedon itu kan lifestyle-nya tinggi kan, gaya hidupnya tinggi kan. Orang yang semakin gaya hidupnya tinggi, maka beban hidupnya semakin berat. Betul. Sama dengan di hukum fisika juga. Nggak usah lah bahas fisika. Sama kan, belajar itu kan pusing juga. Tapi yang aku kita rasain nggak kalau tekun. mau nikah tuh kayak kita pacaran misalkan, ada aja beda. Oh ini masih cowok dibawa sampai nikah. Oh ini masih cowok cuman buat pacaran doang gitu. Nanti pasti ada gertak hati gitu. Nah itu Itulah tetap bahasa kembali singkatnya. lagi, balik lagi ke hati Intuisi. kita, feel-nya gitu, harus dapet gitu. Pasti nanti ada. Gitu. Oh ini mah cowok jadi panutan lah. Oh ini cowok jadi calon imam yang baik lah. Nanti pasti ada. Nah, itu menurut hati kita ya, jangan menurut pandangan Mata. orang lain juga sama mata, itu nggak boleh. Dari Nova Rizkina Afila, apa aja yang harus dilihat dari cowok yang mau nikahin kita teh? Berarti cuma kamu yang jawab. Oke, giliran ya. Pokoknya mah apa ya? Dan nanti juga kataku tadi dijelasin ada kereteg hati. Beda kalau orang yang mau dijadiin suami sama orang yang ya udah buat pacaran aja gitu. Pasti ada. Kamu dulu kereteg hatinya gimana? Mau disampaikan nggak? Serius banget. Ya dulu kan karena posisinya kita beda umurnya lumayan jauh. Udah umur lumayan jauh. Ya terlihat lah orang-orang di sekitar aku ya masih seangkatan gitu ya. Belum ada yang gimana gitu. Ini udah ada yang mau serius deketin. Ini baru semester berapa ya? Semester 1. Aku semester 1, kamu semester 1. Oh iya, dulu kita masuk semester 1. Kita. Kamu juga semester 1. Nah, waktu itu aku pas masuk di pasca sarjana, ingat banget. Tapi dulu belum ada ini lah. Apa ya? Benih-benih. Belum ada. Tapi kalau boleh jujur, ini mau jujur belum pernah dibilangin ke kamu ya. Apa tuh? Jijik dulu. Jadi kan kita dulu ketemunya di Kopma ya. Di Kopma.
Ada tuh si satu cowok ya, teman aku ya, Siapa? itu Teman aku juga. tingkat kamu. Oh, teman. Dia kan ngajak nih makan gitu ya di koma, makan tiba-tiba kucuk, nanti ada ini aku ya cina ikut gabung makan cina. Oh ya udah Oh, udah waktu dulu masih aktif-aktifnya di bela diri dia. Aku kan yang latihnya. Iya. Aku Oh dari ya udah pelatihnya. nggak apa-apa, kan sama teman-teman aku yang lain makan. Banyak yang harus selesaikan di organisasi kalau nggak salah dulu tuh. Jadi dia dekat sama aku. Nah, pokoknya mah nggak tahu kenapa waktu itu kita connect karena kamu kerja di hotel, terus jurusan aku kan masih satu lingkungan sama hotel. Pengen apa ya bahasanya casual lah ya, casual. Menjalin hubungan, kok ini beda ya arahnya, lebih ke bukan ke nyuruh casual tapi ada sesuatu ini mah dibawa kemana Apa gitu. tuh? Ya itulah dari situ mungkin kamu kan nelfonin wae ya, tapi setiap omongan kamu teh oh iya ini orang ada benernya, oh iya orang ini ada bener, jadi aku serap. Feedback itu. Hah? Feedback itu namanya. Nggak Terus mungkin tiba-tiba- kamu miss call aku cuekin kan? tapi kan pasti kamu juga ada rasa kan. Belum sih dulu. Kamu cari sosok wanita yang ingin serius. Ketika saya ngomong serius, dia serius. Ketika saya ngomong serius, dia inginnya main-main. Mungkin saat itu kita nggak berjodoh. Tapi intinya udah jalan Allah. Ya karena kita udah punya anak gimana ya kalau berbahaya. Awas. Dari Mira ANF, kayak gimana cara baikannya ketika salah satu marah? Mending diobrolin atau diemin nanti balik lagi? Nanti baik lagi. Sebetulnya harus tahu Karakter masing-masing sebetulnya. intinya kalau pernikahan Dan itu harus cari waktu yang tepat juga ketika kita marah, terus harus bisa penyesuaian lah. betul. Setiap orang Sunda mah kudu seling nyalehan lah. Nah, Karena ketika kita sama-sama kuat, berarti kita sama-sama mempertahankan ego kita. Belum tentu kita di posisi yang benar. betul. Jadi nggak ada manusia yang sempurna. Jadi Tapi aku kita mah harus- selalu ingat kata pepatah apa tuh? orang tua dulu. Kalau pernikahan itu repok. Kamu tahu nggak artinya? Jodoh, repok, Bukan. apa? Repok itu jadi kalau misalkan salah satu ngomong nih, yang satu harus bisa diem. Ya aku kan diam, kamu ngomong. Red. Kalau misalkan satu ngomong, satu diam. Jadi kita teh saling mengisi gitulah bahasanya mah, saling mengisi. Jadi jangan dua-duanya ngomong, dua-duanya diam Kita dipendam. bukan Jadi saling jangan- mengisi sih, Apa? saling menutupi kelemahannya masing-masing. Nah, Kita lagi emosi itu kan kita punya kelemahan yang kamu nggak bisa terima sosok saat itu kan. iya. Belum tentu juga itu sosok yang benar atau sosok yang salah gitu. Sama aja sih salah benernya. Pokoknya mah setelah rumah tangga mah gimana ya? Beda sama pacaran ya. Beda. Kalau ada masalah juga mau mungkin yuk kita gitu. Jadi ketika menikah mah lebih adem ayem. Apa sih? Nggak seperti ketika kita pacaran Gunjang-ganjing. Ya dulu mah kita nggak mikirin pacaran tuh, dah aku ngomongnya langsung serius ya. Aku teh masih Dah aku mah dulu. cinta monyet. Karena apa? Kalau misalkan ngajak pacaran ya banyak banget gitu kan. Apalagi kalau Banyak banget. kalau cewek di S2 kan rata-rata seumuran aku ya. Waktu itu kan aku S2 usia berapa? 24, 25. 25 S2 usia 25, dan saat itu wanita-wanita di usia 25 ya lagi kejar setoran, kejar target dia buat nyari jodohnya kan. Lagi berjibun tuh wanita tuh. Fase ini di ujung tanduk ya. Tapi kalau justru wanita. aku malah ilfil loh. Cewek yang ngejar laki-laki justru malah ilfil. Oh gitu. Nah, justru aku dulu kan cari sosok wanita yang ingin dinikahi itu ya ketika saya serius, dia ngejawab serius, bukan ngejawab ke arah yang gitulah. Oke. Apalagi Ini pertanyaan dari Farah Hasmatul Haq. Benar gak sih kalau pernikahan itu bukan suatu penyelesaian masalah tapi awal dari segalanya? Ini tadi udah dijelasin. justru ya menurut aku itu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Soalnya balik lagi gini, kadang orang menganggap itu jadi masalah tergantung iman. Oh gitu. Kalau imannya lemah, dia takut akan sesuatu hal, misalnya, wah ini nggak cukup, ini nggak akan bisa, ini nggak akan terpenuhi. Dia takut.
gitu. Dia banyak ketakutannya sehingga nggak sinkron dengan dirinya. Akhirnya nggak bisa ngambil keputusan. Waktu terus berlalu, semakin tua aja akhirnya habis waktu dia. Teman-temannya udah nikah, dia terpuruk sendiri gitu. Lanjut, tips sebelum menikah ya, memutuskan menikah itu punya komitmen sebelum menikah. Harus punya komitmen satu sama lain. Misalkan aku pengennya nanti udah nikah gini. Kamu kalau udah nikah pengen gini. Jadi nanti pas udah nikah kita harus bisa gitu. Kita harus punya komitmen, kita harus bisa mensinkronkan satu sama lain. Ya. Karena ketika nanti sudah menikah tuh rata-rata komitmen yang berbeda. Nah, gimana cara kita membumbui komitmen yang berbeda itu jadi lebih asik. Jadi misalnya contoh nih, harus kasih contoh ya biar kayak kuliah. Kayak aku emang seneng MC nih. Sebelum nikah pun udah seneng MC. Aku seneng di organisasi yang suka ngomong, yang suka mimpin. Pas nikah, kalau dia ngelarang, wah aku kayaknya nggak bisa. Itu karena jiwa aku. Harus satu sama lain harus saling memaklumi. Saling mendukung. Harus saling mendukung juga. Kayak gitulah semacamnya. Pokoknya harus punya komitmen sebelum nikah. Jadi jangan sampai pas kalian udah nikah nggak sama. Ya sama halnya gini lah contohnya. Kayak aku suka buah-buahan tertentu, misal semangka, ya, bener nggak? Bener. Nah, ketika aku makan semangka sekarang sama anakku, wah istri aku itu udah gimana gitu mukanya, terus wah pokoknya. Kan orang. Nah itu kan kita harus, kita harus bisa memahami satu sama lain. Terus kalau memang istri kita nggak suka, aku kan suka makan semangka dan suka banget gitu, suka banget gitu. Karena apa? Ada vitaminnya, terus itu dianjurkan juga sama Rasul kan, aku nggak tahu hadisnya, lupa lagi. Tapi yang intinya kalau dulu pernah Rasul kalau nggak salah di suatu padang yang panas, tenggorokannya haus, dia makan semangka. Gitu, dan aku suka, terus anak aku sekarang suka juga dan kandungan vitaminnya banyak. Tapi ketika istri aku lihat aku makan semangka, wah seperti, makanya jangan sembunyilah. Tapi nggak dosa kan aku nggak suka semangka. Nggak dosa, cuman cara pandang kamu ketika aku makan kan itu bisa, kalau misalkan sama egonya kan bisa jadi perang dunia ketiga. Ya karena apa ya? Gitu. Bukan jijik, bau. Itu sebetulnya bukan karena baunya juga, mungkin karena dulunya ada sesuatu hal waktu kecil kan nggak sesuai. Iya mungkin. Gak tau lah, pernah dikasih semangka yang gimana? Ya kayak misalkan aku makan misalnya pakai nasi suka dengan ikan, tahu sendiri kan ikan itu kan gizinya bagus. Keluarin aja kan, ya, keluarin. Buat otak, buat anak juga, buat pertumbuhan anak juga bagus. Tapi istri nggak suka ikan, nggak kebayang kan? Jadi harus bisa menyesuaikan. Ya berarti harus bisa saling memaklumi satu sama lain. Iya. Gitu. Jangan egois sendiri. Jadi nggak makan cemberut kan, itu jangan, nggak enak juga nanti buat kita. Nah, malah timbul emosi. Akhirnya membludak. Oke, lanjut. Gaya resepsi berapa kemarin sama make make upnya? Ini mah nanti ya. Inti gini, yang seperti itu mah harus dibuat simple dengan dirinya. Betul. Karena gini, setiap tahun itu pasti akan mengalami kenaikan. Sama seperti uang itu, tiap tahun pasti inflasi. Gitu. Makanya tadi aku bilang menikah itu menyelesaikan masalah. Contoh misalkan sekarang saya menikah cukup misalkan dengan 1 gram emas, tahun depan kamu belum tentu, misalkan dulu waktu zaman saya nikah berapa? 1 gram emas 600.000. 600.000. Sekarang 1 gram emas 800.000. Inflasi kan. Bisa jadi saat kamu nikah nanti ke depannya hanya punya 500.000, kamu nggak akan kebeli 1 gram emas. Makanya nikah itu harus dipercepat, diefisienkan biar masalah-masalah kita. Intinya kalau nikah mah harus mampu ya. Harus mampu. Bukan mampu dalam arti materi, mampu tuh siap lahir batin. Harus bisa saling mengkondisikan. Tapi tips kita dari yang udah menikah ya, udah nikah mah nggak usah yang heboh-heboh ya. Lumayan uangnya soalnya buat modal kita. Buat usaha guys, beneran sumpah. Jangan pengen yang wah gitu. Udah buat apa udahnya mah. Udah orang tuh gak akan ingat selamanya gitu. Kamu sekarang ngomong seperti itu karena kamu sudah merasakan, sudah mengalami. Karena gini, dan itu pun sama dengan esensi pendidikan. Gitu. Meluruskan dulu nih, karena dulu kan kayak anak pertama, pengennya kan kayak
ratu sejagat gitu ya, pengen ngundang banyak teman sih, intinya pengen ngundang banyak Ya sama, aku teman. juga kan anak tunggal bener. Tapi ayeuna kalau misalkan ngundangnya dipilihin kumaha gitu ya. Kalau Ya intinya dibuat simpel lah, nanti disesuaikan betul. dengan kondisi kalian. Karena kalau kita ngawang-ngawang, gak akan nikah kalau zaman sekarang tuh. Gedung semakin mahal, Betul. tanah semakin sempit kan. Sebenarnya lebih simpel di KUA aja udah bayar berapa ya, 600 ribu. Kayak sekarang corona, Oh, seorang gratis. itu harusnya bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Karena Iya. apa? Dia nggak Mulai dari resepsi, bisa nikah dengan cepat, nah uangnya bisa dia Sekarang buat juga maaf ya, nggak diundang. buat investnya gitu. Kenapa nggak diundang? Karena ketika kita undang juga rugi loh, nggak balik modal. Udah Undangan ya, tutup, undangan. cari bahasan Udah, lain. corona itu. Ini Udah kita sensitif jawab. ya. Sensitif ini bang, bahasan undangan. Udah kali ya. Segmen Apalagi ini udah aja. cukup lah Nanti ya. lah kita bikin lagi. Tapi buat teman-teman yang mau mendukung kita di Asnur Family, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gampang, bukan gratis. Kalau gratis makan apa? Ini mah. Pokoknya komen apa yang mau kalian bahas, komen di bawah. nanti kita coba bahas. Insya Allah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.